Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini, tanggal 14 Oktober 2024, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena Dia begitu baik. Dia cinta Bapak, Ibu, Saudara semua kita dipelihara hari-hari sampai pada hari Senin malam ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mendatang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Belajar kita memprioritaskan Tuhan di atas segala prioritas, karena memang Dia yang teratas, tertinggi, sempurna. Tanpa Tuhan tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Kita bisa ada, semuanya bisa ada, itu karena Dia, Yesus. Maka kita hormati Yesus, kita junjung Dia Tuhan, Allah pencipta segala-galanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas semua kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini, pada hari Senin persis, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah akan membaca surat kiriman Rasul Paulus di surat 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Cukup 9 ayat, karena besok malam kita lanjutkan lagi. Karena nanti saya akan cerita jemaat di Korintus seperti apa. Korintus itu kota cukup maju, kota besar, terkenal saudara ya. Itu mari kita mau rajin baca Alkitab. Kita mencinta Tuhan Yesus sehingga kita makin dalam dengan Dia, karena Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu. Amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, Bapakku Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Kami naikkan syukur kepadamu, Bapakku Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami naikkan syukur kepada Tuhanku Yesus Kristus yang sangat kucintai. Puji syukur atas kasih-Mu yang mulia. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Dalam surat Efesus pasal 5 ayat ke-20, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Amin. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan mengumpulkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Syukurkanlah kasih-Mu yang mulia sempurna Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Sucikanlah mulutku, hatiku untuk firman Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini semua kami anak-anak-Mu yang membacakan firman Tuhan dan merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami semua diberkati oleh Bapakku Tuhan Yesus yang sangat baik. Biar langkah-langkah hidup kami langkah yang pasti, langkah yang pasti, langkah kami bersama dengan Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami, Juru Selamat kami, di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai saat ini. Kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak bisa sudah. Saya berterima kasih, Bapak Ibu berterima kasih sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Kita mau takut kepada Tuhan. Yang pertama ada 3 poin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang sungguh baik. Senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kedua, mari kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Tidak boleh sombong. Apalah kita. Sedangkan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala-galanya. Begitu sangat rendah hati. Kita tidak ada apa-apanya sombong. Malah firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita, hidup kita. Dan yang Tuhan katakan, mari kita takut akan Tuhan. 3 poinnya. Pertama, ucapkan syukur. Kedua, kita merendahkan hati kepada Tuhan. Ketiga, mari kita takut akan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Dalam menyongsong kedatangan Tuhan sudah semakin dekat ini. Keadaan dunia makin mencekam. Dunia bukan tempat kita. Sialkan dunia menuju kepada kehancuran. Tapi bagi kita menuju hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jadi 1 Korintus ini ada 16 pasal Bapak ya. 16 pasal. Dan kalau kita lihat ini ya, surat-surat Korintus ini sebuah kota kuno sudah di Yunani ya, Korintus. Dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Rasul Paulus. Ya, tapi di situ kotanya memang maju, saudara. Kaya, banyak orang kaya. Tapi mohon maaf, bejat, saudara, secara moral. Banyak terjadi perjinahan, percabulan, ya, nafsu dosa di Korintus. Dan surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, ya. Selama 3 tahun pelayanan yang di Efesus, saudara, ya. Oleh itu mari kita mau belajar supaya kita makin mengerti. Mungkin kalau saudara baca Alkitab, mengerti, enak saudara ya. Kalau saudara tidak baca Alkitab dan saya tidak jelaskan, bingung. Siapa penulis surat Korintus ini? Ya, ditulis oleh Rasul Paulus, saudara ya. Jadi surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan penulisannya sekitar tahun 50 sampai 60, saudara ya. Ya. Jadi sebelum sesudah Masih, SM sudah Masih. Jadi sesudah Yesus ya. Sudah Yesus bangkit naik ke surga, baru kitab-kitab ini semua ditulis. Ini ke antara 55 sampai 70-an lah ya. Jadi mari kita mau belajar firman Tuhan supaya kita makin mengerti ya akan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Jadi ini bukti nyata Paulus mengaku dipanggil sama Tuhan menjadi Rasul Kristus Yesus untuk jemaat Korintus, kota metropolitan
Apa di sini banyak kebejatan, ya, dosa zina, percabulan, ya, di sini banyak. Makanya Tuhan itu pakai Rasul Paulus supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, ya. Kepada jemaat Allah di Korintus, itu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jadi Tuhan mau supaya setiap kita, termasuk jemaat di Korintus, hidup di dalam kekudusan. Karena banyak mereka tidak hidup di dalam kekudusan, penuh dengan dosa, zina, percabulan. Ya, untuk itu Rasul Paulus katakan, ya, bersama orang kudus, ya, dipanggil semua orang di segala tempat, ya, dipanggil menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Kita adalah orang kudusnya Tuhan, jauh dari percabulan, jauh dari hawa nafsu dosa, tapi selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Terus Tuhan katakan, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan puji-pujian tadi saya, ya, selalu menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu seperencana Tuhan. Tidak pernah gagal buat setiap kita yang cinta Tuhan, ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, dan karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Memang Kristus Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tanpa anugerah kasih karunia Tuhan, kita hancur binasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, untuk itu berterima kasih kepada Tuhan atas izin rahmat Tuhan. Kita mulai belajar Alkitab di suratan Kiman Rasul Paulus. Surat Roma sudah selesai dan saya tinggal Korintus. Ini bukti nyata ada penyertaan Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Di dalam Dia Yesus ada segala galanya, sumber kekayaan, sumber berkat, sumber pengetahuan, sumber kehidupan, itu semua bersumber datang dari Engkau, ya. Oleh itu mari kita andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Hidup kita pasti diberkati sama Tuhan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan, berharap andalkan Tuhan. Orang berharap andalkan Tuhan tidak pernah kekurangan, saudara. Singa muda boleh kekurangan kelaparan dalam Amsal 34. Tapi bagi orang cinta Tuhan tidak pernah terjadi. Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Maka pentingnya kita ada doa malam, pagi, malam. Membangun persekutuan dengan Tuhan, termasuk Bapak Ibu di gereja masing-masing. Dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta petunjuk dari Tuhan, supaya hari-hari hidup kita senantiasa langkah bersama Tuhan. Terima kasih. Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Ayat 8. Ya, juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus. Amin. Kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan kan pelihara kita, dijauhkan dari segala jahat. Oh, pentingnya kita ini, supaya kita melangkah bersama Yesus. Jangan melangkah sendiri, saya. Seperti Rasul Paulus tulis di surat Korintus, supaya betul bertobat, hidup di dalam firman Tuhan, ya. Ya. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Tuhan kan pelihara setiap kita, untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, supaya kita senantiasa harapan kita kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Maka pentingnya kita selalu rajin baca Alkitab, ya, merenungkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya, sampai kita berjumpa dengan Yesus. Tuhan kan lindungi setiap kita, dijauhkan Tuhan dari segala yang jahat, kata firman Tuhan. Saya mau baca di 2 Timotius 4 ayat 18 juga sama, so. Tuhan kan jaga lindungi setiap kita, dijauhkan seperti firman Tuhan, tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, ya. Tuhan kan pelihara hidup kita seperti dalam 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Maka penting kita minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan pelihara hidup kita, dijauhkan dari segala usaha yang jahat dari si iblis. Dan Tuhan akan selamatkan kita. Karena suatu hari kerinduan kita masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ayat 9, saudara, ya. Ayat yang terakhir. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Amin. Tuhan begitu setia. Mari kita juga setia. Seperti di dalam 2 Timotius pasal 3, saudara. Tuhan selalu setia.
Kita tidak pernah setia. Ya, seringkali kesetiaan kita luntur di tengah jalan. Tapi Yesus tetap setia. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkalinya. Mari amin. Melalui firman-firman selalu kita dengar. Baik pada malam atau besok pagi. Mari kita mau setia sama Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Janji Tuhan kan setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Biar firman Allah selalu kita dengar. Kita mustahil kita taruh dalam hati kita. Dan kita menjadi pelaku firman. Saat ini kita boleh bilang menantikan kedatangan Tuhan. Lihat dunia. Dunia sudah semakin mendekati perang dunia ketiga. Kalau Israel menyerang Iran, ya, Israel kan berjanji akan menghancurkan, ya, pabrik-pabrik senjata atau, ya, minyak, ya, pusat minyak yang ada di Iran. Kalau sampai itu kena, wow, saya tidak mengerti apa yang terjadi masalah perekonomian. Pasti dunia akan goncang kalau sampai perang dunia, saudara. Ya, tapi bagi orang yang selalu berlindung pada Tuhan, Tuhan akan pelihara. Untuk itu, mari kita bersahati, kita mencinta Tuhan. Mau berdoa semua buat Indonesia. Indonesia berdoa supaya Tuhan jamah Indonesia dilawat sama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kami naikkan syukur padamu, amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu, Yesus, amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berbaring tidur Senin malam hari ini, kita mengandalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan didapati kita hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, amin, haleluya.